Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faza Amalia dengan NIM 4101419161, Dia Ayu Lukitasari dengan NIM 4101419168, dan Ifada Prima Syafa dengan NIM 4101419182 akan mempresentasikan resum tentang kemampuan berpikir matematis pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk menciptakan teknologi dalam upaya mempertahankan hidupnya. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia tersebut. Pembelajaran matematika merupakan bagian dari pendidikan yang mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam era industri 4.0. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika adalah untuk membentuk pola pikir seseorang sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis. Dalam pembelajaran matematika, pendidik perlu menanamkan 4C: critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity, and innovation. Critical thinking and problem solving adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya menghafal tetapi menggunakan dan memanipulasi materi yang telah dipelajari sesuai situasi yang dibutuhkan. Communication adalah interaksi sosial antara seorang yang saling menyampaikan gagasannya. Collaboration adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara kelompok. Creativity and innovation adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik gagasan atau berupa karya. Pendidikan di era revolusi industri setidaknya harus mampu menyiapkan peserta didik atau siswa didiknya menghadapi 3 hal. Yang pertama, menyiapkan peserta didik atau siswa untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan peserta didik atau siswa untuk bisa menyelesaikan masalah yang masalahnya saat ini belum muncul. Dan yang ketiga, menyiapkan peserta didik atau siswa untuk bisa menggunakan teknologi yang sekarang teknologinya belum ditemukan. Menurut Wibawa, guru sebagai pendidik di revolusi industri 4.0 pada abad 21 harus memiliki kemampuan leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, teamworking. Sedangkan 3 isu pendidik di Indonesia saat ini adalah pendidik karakter, pendidikan vokasi, inovasi. Herman et al. Menambahkan, ada 4 desain prinsip industri 4.0, yaitu yang pertama, interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini sangat membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Yang kedua, transparansi informasi 4 merupakan kemampuan sistem teknologi informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi yang relevan. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar dan tepat untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat dan tepat. B. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang dilakukan dengan tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. Yang C. Meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, menurut Trilling dan Fadel 2009, keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa adalah 1. Life and career skills, 2. Learning and innovation skills, dan 3. Information media and technology skills.
Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21 atau 21 Century Knowledge Skills Rainbow. Skema tersebut diadaptasi oleh organisasi nirlaba P21 yang mengembangkan kerangka kerja atau framework pendidikan abad 21 ke seluruh dunia. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sebagaimana minat dan kecepatan belajarnya masing-masing. Sebagai guru matematika, maka harus menyiapkan materi membuat strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran mengembangkan kemampuan peserta didik menggali sendiri pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber informasi dengan menggunakan internet. Guru matematika harus mencari dan memberi informasi di bagian mana internet dapat dipergunakan dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, pemanfaatan infrastruktur ICT dan perangkat pembelajaran virtual untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan sumber-sumber belajar yang berkualitas, merekam data, menganalisis data, dan menyusun laporan dan melakukan presentasi. Maka, guru matematika harus mencari dan memberi informasi di bagian mana internet dapat dipergunakan dalam pembelajaran matematika dan mengajari peserta didik atau siswa untuk mengambil data dari internet dengan sopan dan mencegah plagiarisme. Yang keempat, menekankan belajar hands-on melalui metode pembelajaran yang dinamakan flipped classroom yang dengan metode ini, peserta didik belajar aspek-aspek teoritik pengetahuan di rumah dan melakukan praktik di kelas. Metode ini mengembangkan kebiasaan dan kemampuan belajar mandiri atau self-learning. 8 seraya menyediakan waktu belajar lebih longgar bagi pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan kompetensi. Maka, guru matematika harus menyiapkan tugas dan materi pembelajaran matematika yang relevan dan membantu peserta didik atau siswa untuk memahami materi tugas yang diterima. Yang kelima, mengembangkan soft skills, berpikir kreatif, berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah, khususnya pemecahan masalah otentik dan non-rutin. Guru matematika menyiapkan metode untuk mengembangkan soft skills peserta didik dengan strategi pembelajaran dan tugas yang relevan. Yang keenam, kolaborasi dan dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan kompetensi untuk memperkenalkan budaya kerja di dunia industri dan dunia kerja di abad ke-21. Maka, guru matematika merancang strategi pembelajaran yang mendukung kolaborasi dengan dunia kerja dan mengkoordinasikan dengan pihak sekolah. Yang terakhir, yang ketujuh, memberikan fleksibilitas untuk proses pembelajaran dalam bentuk blend learning yang memungkinkan peserta didik berinteraksi, berkolaborasi, dan saling belajar satu sama lain dalam setting kelas maupun secara jauh atau distance melalui internet. Maka, guru matematika menyiapkan model pembelajaran yang relevan dengan blended learning seperti membuat kelas online seperti Google Class dan e-learning dan lain sebagainya. Atau guru matematika meminta pihak sekolah untuk menyiapkan model pembelajaran blend learning tersebut. Nichols mendeskripsikan 4 konsep pembelajaran abad ke-21, yaitu instruction should be student-centered, yang kedua, education should be collaborative, yang ketiga, learning should have context, yang keempat, school should be integrated with society.
Dari keempat konsep tersebut merupakan satu dasar kesatuan yang memberikan implikasi terhadap proses pembelajaran yang harus dilaksanakan. Dari segi tugas belajarnya, siswa harus memiliki dasar asumsi yang perlu dicermati seiring sejalan dengan pembelajaran yang harus dilakukan. Dengan demikian, keempat konsep pembelajaran abad 21 ini dapat diimplementasikan dalam suasana belajar yang sesungguhnya untuk ketercapaian proses pembelajaran yang bersifat meaningful learning. Ibrahim dan Nur berasumsi bahwa berpikir merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasarkan inferensi atau pertimbangan yang seksama. Mark Paung memberikan batasan terhadap konsep berpikir sebagai suatu aktivitas yang dimulai dari usaha untuk menemukan informasi, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali informasi dari ingatan siswa. Mudge dan Reynolds menyatakan bahwa penyebab keterampilan berpikir perlu dipelajari siswa adalah adanya berbagai penelitian yang menunjukkan adanya korelasi antara berpikir siswa dan prestasinya di berbagai mata pelajaran di sekolah. Dan Sumarno 2006 memiliki 4 konsep yang berkaitan dengan berpikir matematis atau mathematical thinking, yaitu yang pertama adalah kemampuan matematik atau mathematical abilities, yang kedua adalah keterampilan matematik atau mathematical skill, yang ketiga adalah melaksanakan proses matematik atau doing mathematics. Yang keempat adalah tugas matematika atau mathematical tasks. Dari keempatnya dapat diidentifikasi masing-masing bahwa berpikir matematika dapat diasumsikan sebagai implementasi dalam melaksanakan kegiatan atau proses matematika atau tugas matematik. Kemampuan berpikir matematis merupakan bentuk akumulasi dari konsep berpikir secara matematis yang mengindikasikan adanya pengembangan kemampuan. Yang pertama, pemahaman matematika. Yang kedua, pemecahan masalah matematik. Yang ketiga, penalaran matematik. Kemudian selanjutnya ada koneksi matematik. Dan yang terakhir, komunikasi matematik. Nico yang menyatakan bahwa penalaran merupakan sebuah pemikiran untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Komunikasi matematika merupakan salah satu kemampuan matematis yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa. Komunikasi matematika melibatkan 3 aspek. Ketiganya, yang pertama, menggunakan bahasa matematika secara akurat dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek penyelesaian masalah. Yang kedua, menggunakan representasi secara mengkomunikasikan penyelesaian masalah. Dan aspek yang mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Menurut Mason, dalam Sumarmo tahun 2011, terdapat 3 level verifikasi dalam berpikir matematis tingkat lanjut. 3 level tersebut yaitu, yang pertama level meyakinkan diri sendiri atau convince yourself, yaitu meyakinkan mengapa suatu pernyataan bernilai benar. Level selanjutnya yaitu meyakinkan teman atau convince a friend, yang berarti meyakinkan orang lain disertai dengan argumen yang terorganisasi secara koheren. Dan level yang terakhir yaitu meyakinkan lawan atau convince an enemy, yaitu meyakinkan orang lain disertai dengan argumen yang terorganisasi secara koheren, dianalisis dan diperhalus sehingga siap untuk dikritisi. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita buat indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir lancar atau fluency. Yang kedua yaitu berpikir luas atau flexibility. Lalu yang ketiga yaitu berpikir original atau originality. Dan yang terakhir adalah berpikir elaborasi atau elaboration. Selanjutnya,
pendekatan yang dapat menjadi pertimbangan untuk digunakan dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah pendekatan open-end. Simada dalam Yono tahun 2013 mengemukakan bahwa pendekatan open-end adalah pendekatan dalam pembelajaran yang dimulai dengan meyakinkan dengan menyajikan suatu permasalahan kepada siswa, di mana permasalahan memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Hal tersebut serupa dengan pengertian pendekatan open-ended yang dikemukakan oleh Sawada dalam Nur Hayati tahun 2013, yaitu bahwa pendekatan open-ended merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran di mana guru memberikan suatu situasi masalah pada siswa yang solusi atau jawaban masalah tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Jadi tidak hanya dengan satu cara saja. Adapun sinteks pembelajaran dengan pendekatan open-ended yaitu tahap menghadapkan siswa pada masalah terbuka, tahap membimbing siswa untuk menemukan pola dan mengkonstruksi pengetahuan atau permasalahannya sendiri, tahap membiarkan siswa mencari solusi dan menyelesaikan masalah dengan berbagai penyelesaian, dan terakhir yaitu tahap siswa menyajikan hasil temuannya. Huda, tahun 2013. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.